Bagian 12. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan Namsin yang tiba-tiba muncul mengganti posisi robot Namsin Tri. Tak seorang pun mengetahui jika Namsin dan Yena bekerja sama menyembunyikan kebenaran jika Namsin sudah sepenuhnya sadar. Namsin pun berpura-pura koma untuk beberapa waktu. Di hari Namsin Tri akan melakukan presentasi, Yena dan Namsin berencana pergi ke perusahaan. Saat di rumah sudah terlihat sepi, Namsin meminta Yena mengaktifkan HP-nya agar ayah Yena mengetahui tempat persembunyiannya. Yena pun menuruti perkataan Namsin. Seperti yang sudah direncanakan, Yena keluar dari rumah ibu Namsin untuk menjebak ayahnya. Yena sengaja memberitahu tentang robot Namsin Tri dan menyuruh ayahnya mencari di perusahaan. Setelah itu Yena menghubungi Namsin Tri dengan alasan keberadaannya dan Namsin sudah diketahui sang ayah. Namsin Tri pun percaya dan pulang ke rumah. Sedangkan Yena bergegas membawa Namsin ke perusahaan sebelum ayahnya sampai duluan. Dan saat mengetahui yang ada di hadapannya adalah manusia Namsin, Kang Sobong mengira jika Namsin Tri sudah musnah. Ia segera berlari keluar untuk mencari Namsin Tri. Sedangkan Namsin yang sebenarnya belum pulih total pun pingsan. Kang Sobong menelpon Namsin Tri. Setelah diangkat, ia pun merasa lega karena Namsin Tri masih hidup. Keduanya pun bertemu di tempat mereka biasa bersepeda. Di kantor, ketua marah pada David karena yang hadir di presentasi adalah Namsin yang asli, bukan robotnya. David yang tak tahu kejadian pun langsung menelpon Namsin Tri. Dan ia segera pergi keluar karena ponsel Namsin Tri tak aktif. Di rumah ibu Namsin, Yena dimarahi karena merahasiakan kondisi Namsin. Yena yang merasa bersalah pun meminta maaf. Manajer tim J menghubungi Namsin Tri dan memintanya untuk pergi ke rumah sakit. David berkata ia akan menemui Kang Sobong untuk berbicara dengannya. David benar-benar tak ingin Namsin Tri dimusnahkan dengan alat buatan ibu Namsin. Maka dari itu, ia menentangnya seperti yang dilakukan Kang Sobong. David menanyakan keberadaan kill switch yang disembunyikan oleh ibu Namsin, dan juga ia menceramahinya agar ibu Namsin sadar jika perbuatannya salah. Adegan berpindah. Namsin Tri tinggal di rumah sakit seperti perintah manajer dan David. Kang Sobong yang juga menemani pun mengungkapkan perasaannya pada Namsin Tri. Berhubungan Namsin Tri adalah robot. Ia sama sekali tak memiliki perasaan dan juga tak mengerti apa yang Kang Sobong maksud. Meski begitu, Namsin Tri tetap mencoba untuk memahami Kang Sobong. Kemudian, ia memberikan kalungnya kepada Namsin Tri. Setelah itu, Kang Sobong bertemu dengan David dan membicarakan tentang tombol kill switch. Di kediaman ibu Namsin, Namsin menanyakan tentang si robot karena ia kesal mengetahui robot itu mirip dengannya. Manajer tim J tak mau membahasnya. Namun Namsin yang juga penasaran memintanya untuk membawakan Namsin Tri ke hadapannya. Keesokan harinya, manajer pergi ke rumah sakit untuk menemui Namsin Tri. Namun, ia tak menemukan siapapun di sana. Ibu Namsin yang ditelepon pun mengira jika Kang Sobong membawa Namsin Tri ke stasiun televisi untuk mengungkapkan identitasnya. Namun kemudian, Kang Sobong masuk ke ruangan ibu Namsin dan memintanya menyerahkan kill switch yang selama ini ia sembunyikan. Kang Sobong juga mengeluarkan semua baterai Namsin Tri yang ada di dalam tasnya dan membuat ibu Namsin marah. Sebelumnya, Kang Sobong meminta Namsin Tri untuk mengikuti keinginannya tanpa bertanya. Permintaannya berupa melepas baterai Namsin Tri. Namsin Tri tak tahu jika Kang Sobong akan membawa baterai tersebut ke hadapan ibu Namsin.
dan digunakan untuk bernegosiasi demi kehidupan Nam Sintri. Setelah memikirkan perkataan Kang Sobong, akhirnya kill switch Nam Sintri pun diserahkan dengan ikhlas oleh Ibu Namsin. Dan sebelum pergi, Kang Sobong bertemu Namsin karena ia ingin meminta Kang Sobong membawa Nam Sintri ke hadapannya. Tak butuh waktu lama, Nam Sintri pun datang menghadap Namsin seperti keinginannya. Ia pun menanyakan identitas Nam Sintri sebagai robot. Dengan senang hati, Nam Sintri menjawab jika ia bisa memperlihatkan rekaman masa lalu yang ada di dalam otaknya. Namsin kemudian melihat robot Namsin 1 dan Namsin 2. Di tempat lain, David menemui ketua di ruangan penyimpanan data Nam Sintri. Ia membutuhkan tempat yang tenang untuk mencari solusi agar kill switch tersebut bisa dinonaktifkan. Selesai bertemu Namsin, Nam Sintri pun diajak pulang ke rumah Kang Sobong dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Saat malam tiba, Nam Sintri berpura-pura tidur agar tak dicurigai jika dia adalah robot. Ayah Kang Sobong datang dan mengganti selimut Nam Sintri agar ia tak kedinginan. Tak lupa jam tangan Nam Sintri pun dilepas. Pagi harinya, ayah dan adik Kang Sobong dihebohkan dengan Nam Sintri yang diduga meninggal. Kang Sobong segera datang dan memeriksa pergelangan tangan Nam Sintri. Terlihat jamnya tak ada. Melihat jamnya tak ada, Kang Sobong langsung marah dan meminta ayahnya mengembalikan jam tersebut. Setelah itu, reporter Joe meminta ayah Kang Sobong agar tak kaget melihat apa yang akan terjadi. Ayah kebingungan, namun setelah melihat Nam Sintri bangun, ia kaget dan langsung pingsan. Setelah sadar, ia masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Saat Kang Sobong dan Nam Sintri berjalan-jalan, Namsin menelpon. Dan akhirnya Nam Sintri pergi menemui ibunya sesuai perintah Namsin. Namsin memasang alat penyadap di telinga Nam Sintri agar ia dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan. Namun akhirnya Namsin kecewa setelah mendengar percakapan mereka. Kemudian Kang Sobong datang dan menanyakan keberadaan Nam Sintri. Mereka pun sempat berdebat karena Kang Sobong menyukai Nam Sintri. Namsin marah karena Kang Sobong mengatai dirinya bukan manusia. Nam Sintri yang datang pun segera menjauhkan Kang Sobong dari Namsin. Cerita pun bersambung.